Iya, seperti yang kita lihat di video tadi kan, pekerja rumah tangga itu tidak mendapatkan perlindungan seperti mereka yang bekerja di perusahaan. Jadi gajinya lebih di bawah gaji minimum, kemudian tidak dapat cuti dan tidak mendapatkan hak-haknya yang lain. Jadi walaupun kita di sana bisa nego istilahnya dengan Kementerian Tenaga Kerja di Malaysia, tetapi sampai saat ini belum ada hukum yang bisa melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Dan itulah sebabnya kita disarankan kalau mau bekerja di Malaysia, bekerjanya di perusahaan bukan di perorangan, atau kita menyebutnya sektor formal, gitu kan ya Mbak Fida? Nah, dalam salah satu substansi dari isi perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang biasa kita kenal dengan MOU, salah satunya mengatur bahwa pekerja migran Indonesia itu berhak mendapatkan hari libur 1 hari dalam 1 minggu. Nah, dalam ketentuan juga dinyatakan bahwa majikan bisa menggantinya dengan uang lembur jika tidak diberikan hari libur. Tapi pengawasan tidak ada hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap pemberlakuan ini. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan ketika menandatangani kontrak kerja harus memastikan bahwa kontrak kerja tersebut memuat jam kerja, hari libur, dan hak-hak normatif lainnya. Nah, jika dalam pelaksanaannya kawan-kawan juga memastikan bahwa majikan benar-benar memenuhi persyaratan tersebut. Saya ini kan ke luar negeri itu untuk cari kerja biar dapat duit gitu ya. Nah, apa ini berarti saya itu nggak bakalan dapat gaji gitu Teh? Di Malaysia memang yang paling banyak adalah kasus gaji tidak dibayar. Jadi pastikan kalau Anda sudah bekerja di sana, gaji diberikan setiap bulan. Apabila sudah bekerja 2 bulan dan gaji tidak diberikan, tolong segera lapor ke KBRI, KJRI, LSM atau keluarga di rumah atau agensi di Malaysia supaya segera diurus. Nah, kalau majikan ini biasanya berjanji gini, gaji akan diberikan nanti ketika akan pulang. Jangan percaya, karena itu Anda akan diperbudak dan mereka tidak akan pernah membayar gaji. Di dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, di situ menyatakan bahwa majikan harus membayar gaji melalui transfer ke rekening bank milik pekerja migran atau TKI, sehingga pekerja mempunyai bukti yang tercantum dalam buku tabungannya. Masalahnya banyak majikan yang kemudian membuka rekening atas nama mereka, sehingga mereka bisa mengambil tanpa Anda tahu. Leres eta mah gampang, leres pisan eta. Dan bener deh, buka rekening teh gampang pisan. Semua teh harus punya rekening di sini kalau mau jadi pekerja migran itu tadi ya namanya. Dan sekarang teh bank-bank di Indonesia ya kayak Bank Mandiri, Bank BRI itu teh sekarang ada yang namanya tabungan TKI. Tabungan TKI itu caranya gampang, cuma kasih lihat fotokopi KTP, kasih lihat KTP asli, terus dapat surat rujukan dari PT, terus setoran awalnya cuma 10.000, kan 10.000, karena nggak bahasa oge CF lah habis itu mah, itu bisa dapat rekening langsung 2, satu atas nama kita, satu buat keluarga kita, dikasih ATM, gaya lah pokoknya ATM, bisa ngambil duit di mana-mana, makanya canggih seperti saya, punya ATM, belum punya kan? Oh iya, dalam MOU atau kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia, di situ disebutkan dengan jelas terkait batasan pembiayaan. Majikan itu dikenai biaya tidak boleh lebih dari 7,5 juta. Itu untuk transportasi, jadi tiket pulang pergi dan juga biaya dokumen. Nah, sedangkan pekerja migran juga dikenai biaya tidak boleh lebih dari 5 juta. Ini yang biasanya dipotong oleh majikan dan kemudian dipotongkan gajinya ketika pekerja migran di awal-awal bekerja. Nah, tapi di dalam aturan tersebut juga diatur bahwa tidak boleh memotong upah pekerja migran lebih dari 50%. Jadi pastikan kalau kawan-kawan dipotong lebih dari 50%, kawan-kawan pastikan melapor ke KBRI atau LSM sehingga mendapatkan haknya kembali. Harusnya aturan ini bisa mendorong majikan untuk membayarkan upah pekerja migran dan tidak lari dari tanggung jawabnya. Nah, sayangnya keadaan inilah yang menyebabkan buruh migran menjadi disekap oleh majikannya. Karena majikan merasa bahwa untuk mendatangkan ke Malaysia itu membutuhkan biaya besar, sehingga ini adalah seperti hutang oleh buruh migran. Nah, karena hutang inilah kemudian kita dipaksa
dipaksa dan disekat untuk bekerja pada majikan sehingga nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya sih bukan dikurung dalam arti kayak disiksa kayak kata Pak Edi tadi, cuman emang di Arab mah kan nggak boleh keluar, jadi kayak dikurung teh nggak enak, bosen gitu, ada hayang pulang bawa anak. Jadi ada teman-teman saya yang bosnya itu emang jahat dan akhirnya teman saya teh berhasil kabur lah, alhamdulillah. Tapi ada juga yang kabur cuman karena kangen dari rumah, padahal mah justru orang-orang yang seperti itu yang menurut saya ya yang membuat nama kita sebagai TKI kurang baik di dunia internasional. Gaya memang saya. Terus apa itu namanya, kalau menurut saya ya, kita itu namanya mau kerja itu harus semangat, harus kuat mental, jangan gampang menyerah. Bener nggak itu Mbak Dian? Bener ya? Iya, jadi yang penting mah asal gaji dibayar, majikan teh bagur alias baik, jangan gampang kabur ya. Mbak, majikan aku kan jahat sekali Mbak. Kenapa sih Mbak? Aku tuh nggak bisa pindah ke majikan yang lain. Nah itu dia Mbak Lina, sayangnya di Malaysia itu permit atau izin itu atas nama majikan yang ada di sana. Jadi kalau misalnya Mbak Lina pergi atau kabur gitu istilahnya ya, otomatis tidak diperkenankan. Itu 1 kali 24 jam. Intinya kawan-kawan pekerja migran hanya boleh berada di sana ketika punya permit kerja dan juga tidak boleh membawa keluarga. Nah, walaupun hamil dengan orang asli Malaysia bukan berarti kawan-kawan bisa tinggal di Malaysia. Jadi peraturan tentang anak ini antara Malaysia Barat dengan Timur berbeda. Di Sabah dan daerah Malaysia Timur yang lain untuk anak ini lebih longgar. Nah, untuk ini kita bisa lihat di video yang akan kita putar lagi. Begitu Mbak? Ya, teman-teman memang ada perbedaan antara Malaysia Semenanjung dan Malaysia Timur ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas, tapi sekarang kita lihat lagi videonya untuk melihat apa sih masalah-masalah yang ada dan bagaimana solusinya ya. Lagu ini ditulis untuk memberikan kekuatan pada Nirmala Bonat ketika dia sedang menjalani kasus penuntutan majikan yang melakukan kekerasan padanya. Mereka menyatakan bahwa luka-luka Nirmala adalah luka yang dilakukannya sendiri. Namun pada akhirnya, majikan pelaku kekerasan tersebut menerima vonis 12 tahun penjara. Women's Aid Organization membantu menyelamatkan dan menyediakan sebuah penampungan untuk perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Mereka mengkampanyekan hak-hak pekerja migran dan memberikan dukungan pada proses hukumnya. Mereka mengatakan bahwa memperjuangkan keadilan sangat penting sebagai upaya menghentikan kekerasan. They don't deserve to be hurt. The compensation that Para pekerja migran tidak sepantasnya untuk dipukul. Uang kompensasi yang mereka dapatkan tidak bisa benar-benar menggantikan luka, trauma, juga kekerasan psikis yang telah mereka alami. Kompensasi bisa jadi hanya menggantikan luka fisik, tapi juga mengajarkan pada majikan untuk memperlakukan pekerja dengan hormat, sehingga mereka diharapkan tidak memperlakukan pekerja berikutnya dengan perlakuan yang sama buruknya. Halo? Ya, ini tenaga Nita. Ya, boleh membantu? Tenaga Nita bekerja sama dengan polisi untuk menyelamatkan pekerja migran.
Penelitian mereka menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan malnutrisi terjadi di lebih dari 30% kasus. Mereka menerima banyak telepon dari pekerja, tetangga, dan keluarga yang mencari bantuan. Permasalahannya adalah bahwa ada kepercayaan yang terlalu besar kepada agen perekrut, dan semua hal diserahkan kepada agen untuk diurus. Menurut saya, ini kurang bagus karena agen perekrut memiliki agenda tersendiri, yaitu mempekerjakan pekerja rumah tangga, kemudian mengirimnya untuk bekerja sehingga mereka mendapatkan uang dari proses rekrutmen tersebut. Nah, orang tua perlu mengetahui bahwa sangat penting bagi mereka untuk memiliki fotokopi paspor dan fotokopi kontrak kerja yang ditandatangani oleh majikan, agen, dan pekerja domestik, agar mereka dapat melacak keberadaan majikan tersebut. Tenaga Nita mengatakan bahwa orang-orang yang secara sadar mengeksploitasi pekerja, mulai dari calo di desa di Indonesia sampai majikan yang melakukan kekerasan di Malaysia, semuanya bisa dinyatakan bersalah sebagai pelaku trafficking. Mereka menguncimu selama 7 hari dalam seminggu di rumah mereka. Setiap hari, mereka mempekerjakanmu secara eksploitatif, dan kadang mereka tidak membayar gajimu. Dan seringkali, pekerja domestik mengalami kekerasan fisik, perkataan kasar, maupun kekerasan emosional. Ketika sakit, mereka tidak mendapatkan perawatan medis, juga tidak diizinkan untuk menghilangkan stres. Tidak ada yang bisa diajak bicara, sehingga secara mental dan emosional ini sangat menjatuhkanmu. Ini juga adalah bentuk eksploitasi majikan yang bisa dianggap sebagai bentuk trafficking di Malaysia. Ada lagi, orang yang mengirimkanmu, artinya baik itu melalui ferry, dengan pesawat, atau apapun, jika orang yang mengirimkanmu tahu bahwa kamu akan dieksploitasi, maka dia bisa masuk dalam kategori sindikat perdagangan manusia. Majikan seharusnya membayar gaji ke rekening bank untuk pekerja migran, tetapi banyak yang gagal melakukan itu. Jika gaji tidak dibayar setelah 3 bulan, ini juga merupakan pelanggaran di bawah hukum trafficking. Yang penting kita jadi orangnya jangan terlalu lemah. Jangan, kalau umpamanya, contoh ya, macam orang yang didera tuh, kita kan punya hak. Sampai berapa tahun kita didera kan, kita kan punya hak, kita kan ada kawan. Macam sekarang aja senang, umpamanya kita dikurung, bukan 24 jam majikan tunggu kita di rumah kan. Itulah, semuanya kita walaupun kita bodoh, kita pakai pikiran kita. Akal pikiran kita harus panjang, itu aja ya, untuk jadi orang yang pembantu-pembantu mau datang kemari, itu aja. Karena moratorium pengiriman pekerja migran, sekarang terjadi kekurangan pekerja migran di Malaysia. Beberapa trafficker bahkan melakukan penculikan dan memaksa korbannya bekerja sebagai pekerja domestik untuk memenuhi permintaan. Ina ingin bekerja di perusahaan, tetapi dia ditipu oleh calon dan agennya di Indonesia untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga. Sampai akhirnya dia melarikan diri. Sekarang dia bekerja di sebuah restoran tanpa dokumen dan selalu mengalami ketakutan ditangkap. Kita mau keluar ke rumah saudara mau keluar beli barang takutlah, tak ada permit, tak ada apa. Macam kita mau hantar uang kampung buat anak, macam mau balik kampung pun tak bisa, tak ada permit lah, takut. Nanti baru mau keluar ada polis, kita pun kena keluar ruang lagi. Saya minta sama kawan-kawan yang mau datang ke luar negara, kena tahu asal-usul tu orang dulu. Macam ada surat-surat lengkap tak dari agen yang betul-betul nak bawa marilah. Jangan sampai ketipu. Nur datang ke Malaysia sebagai pekerja rumah tangga, tetapi menemukan agen yang membantu memperpanjang kontrak kerjanya setelah habis. Dia bekerja menawarkan jasa membersihkan rumah paruh waktu. Walaupun harus membayar sewa rumah, tetapi kehidupannya jauh lebih baik. Kena kerja kat luar, kita kena macam lebih menguntungkan pun kita basuh rumah.
kita nak memperkembangkan kita punya usaha, kita akan buat iklan. Buat iklan cara dia kita fotokopi phone number dengan nama. Lepas tu kita akan letak dalam setiap-tiap rumah. Bila kita letak dalam setiap-tiap rumah, orang tu akan call kita. So kita akan lebih banyak menguntungkan. Lepas tu akan lagi banyak kita punya rehat sebab kita akan kerja dalam 3 jam ataupun 4 jam. Tapi kena usahakan kita akan dapat tempat tinggal. Itu pun dalam 300 saja.